baru mau ngasih makan. Wah. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku marah, jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku. Selamat pagi dari Sang Bumi Ruwajurai, Lampung. Pagi ini saya mau main sama hewan yang juga menjadi ikon Provinsi Lampung nih. Apalagi kalau bukan gajah. Gajah lain membantu. Saya beruntung banget nih. Beberapa waktu lalu ada seekor gajah yang baru saja melahirkan di Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur. Tugas pertama saya, selain harus berkenalan terlebih dahulu dengan ibu dan bayi gajah, saya juga harus membantu perawat gajah yang ada di sini untuk memberi makan. Lahirnya Nunik, si bayi gajah di Pusat Konservasi Satwa Langka yang berada di timur kota Bandar Lampung ini, membawa sedikit harapan bagi populasi satwa langka bernama latin Elephas maximus. Pada tahun 2016, jumlah populasi gajah liar di Taman Nasional Waikambas sekitar 250 ekor, sementara yang ditangkarkan hanya berkisar puluhan ekor. Setiap pagi, gajah-gajah yang tinggal di penangkaran ini akan dilepas ke alam bebas di sekitar lokasi taman ini. Nah, biasanya dalam satu kawanan gajah terdapat 2 hingga 4 orang pawang yang bertugas untuk mengantar binatang besar ini ke tempat makan. Selamat pagi. Wow, kalau biasanya kita mengembalakan itu ada kerbau, ada sapi. Nah, ini di Lampung kita mau mengembalakan gajah. Ada 4 ekor gajah yang akan kita bawa ke ladang untuk dikasih makan. Mari. Tak mudah menjadi seorang pawang pemula seperti saya dan teman-teman saya ini. Karena ini merupakan kali pertama naik di atas badan binatang yang beratnya bisa sampai 6 ton. Ketika melewati medan rawa-rawa seperti ini, kami jadi harap-harap cemas. Meski tergolong binatang yang bisa dijinakkan melalui proses pelatihan dan perawatan yang panjang, gajah ini termasuk binatang yang temperamental, alias mudah baper, mudah marah. Terutama para gajah jantan yang masuk musim kawin. Hihi, serem juga ya. Mumpung saya lagi bersama pawang-pawang gajah jagoan, saya mau belajar berinteraksi lebih intens dengan para gajah. Kenalin nih, namanya Pangeran, usianya 4 tahun. Cara berkenalannya sederhana, cukup dengan menempelkan tangan kita pada dahi atau bagian belalai gajah. Binatang ini langsung ramah dan jinak dengan kita loh. Layaknya orang tua asuh mereka, gajah di penangkaran ini sudah sangat patuh dan menurut dengan tiap pawangnya. Sebaliknya, sang pawang tak hanya hafal nama-nama dari binatang ini, mereka pun juga hafal dengan setiap gajah dan kawanan kelompoknya. Hal ini disebabkan karena ikatan fisik dan batin yang terjalin antara kedua makhluk ini. That's why, menurut penelitian National Academy of Science dari Amerika Serikat, selain mempunyai otak yang cerdas, evolusi hubungan sosial antara gajah dan manusia terbilang cukup rumit. Oke guys, waktunya mandi, supaya kalian tidak bau. Hehehe. Wah, saya baru mau ngasih makan. Nah, biar si pangeran mau mandi dan bersih-bersih, saya harus beri dia hadiah berupa timun segar, supaya nurut. Hihihi. Wah. Wah, bentar. Wah, anak bapak kesayangan. Kegiatan memandikan gajah menjadi akhir dari rangkaian proses penangkaran sebelum gajah dikembalikan ke dalam kandangnya. Layaknya anak-anak jika sudah bertemu air, mereka akan semakin gembira. Hihihi. Hush. Nah, gajah itu merupakan binatang yang cerdas karena dia bisa merasakan emosi antara dia dan manusia. Makanya sejak usia 3 tahun, sejak diurus sama bapak, dia ini udah nurut karena punya ikatan batin dengan bapak. Dan mbak, kalau sama saya barusan jadi dia agak susah diatur. Memberi makan dan memandikan gajah sudah. Sekarang giliran saya dong yang memanjakan perut saya pemirsa. Maklum, untuk menangkarkan si gajah, tenaga yang dibutuhkan juga cukup besar.
Jadi, olahan ikan yang kaya protein dan kalori paling pas deh. Mari, dipilih dulu ikan segarnya. Nah, ini ya Pak ya, masyarakat Indonesia itu kalau ada ikan tawar, senang banget. Apalagi ikan tawar seperti baung ini punya kandungan protein yang cukup tinggi. Sebagai ikan yang hidup di hulu sampai hilir sungai, baung menjadi santapan favorit masyarakat wilayah Sumatera bagian selatan. Salah satunya wilayah Lampung ini. Sip, ukuran ikan yang dipilih yang sedang-sedang aja deh. Biar tekstur daging yang lembut makin megang deh kalau diolah nanti. Bumbu rempah khas Sumatera sudah tersedia, ditambah daun kemangi dan buah nanas. Karena saya mahir dalam mencampur rasa, biar masakannya cepat matang dan tekstur lembut yang didapat pas, giliran Pak Wahyu untuk memotong ikan baung menjadi beberapa bagian. Mantap! Masyarakat wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung sudah sangat akrab dengan olahan pindang baung ini. Dan paling pas disajikan dengan nasi panas. Okidoki, setelah air rebusan yang sudah dicampur bumbunya mendidih, tinggal kita masukkan ikan baungnya dan tunggu sekitar 10 menit. Bau rempah yang khas dan warna kuah yang cerah semakin membuat mata nggak berhenti menatap. Nggak pakai lama, tinggal disantap saja nih makanannya. Biar makannya makin afdol, jangan lupa dicocol dengan sambal mangga dan petai yang sudah dibakar. Ditambah kuah yang rasanya gurih, manis, dan asam, rasa ikannya juara. Mantap! Tekstur ikan baung yang sangat lembut emang pas deh kalau dikombinasikan dengan kuah segar yang kental dengan aroma buah nanas dan pedasnya cabai rawit. Tak heran deh, karena nutrisi dari ikan ini yang mudah diserap oleh tubuh, membuat ikan ini menjadi salah satu menu yang cocok buat kamu yang gemar makan. Karena bakalan nambah lagi, dan lagi. Nyam, nyam, nyam. Yang membuat rasa pindang baung khas Lampung ini beda sama olahan pindang yang ada di Indonesia adalah rasa manis dan asam khas dari si nanas ini. Jadi nanasnya ini bikin olahannya semakin segar. Oki Arianto, Aini Fadila, Lampung.